اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa jama'atahu min yaumina hadha wa ila yaumiddin wa ba'd. Bismillahi ma sya'allah la yasubul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Mukarramun, segenap para alim ulama, para sepuh, para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid Jami Al-Mukarramah, moga-moga kita semua diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah istiqomahkan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus seluruh jajaran pengurus yang sama-sama kita muliakan, ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, sekretaris umum Bapak Haji Khairul Anam, bendahara umum saudara Bapak Iwan, Bapak Imam, juga guru-guru yang hadir, yang mudah-mudahan juga Allah berikan panjang umur, juga sehat walafiat, Ustaz Imron, Ustaz Sahlan, dan juga jamaah yang jauh dari Kalibaru, dari Mujang, dari Lontar. Izin tidak saya sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan semua kita termaktub dalam deretan calon-calon ahli surga. Dan alhamdulillah kegiatan kajian subuh ini secara live streaming disiarkan dari TV Al-Mukarramah. Mudah-mudahan makin ke depan Al-Mukarramah semakin mendunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kata orang Betawi, ikan sepat ikan gabus, jangan jadi ikan lele, lebih cepat lebih bagus, jangan bertele-tele. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat dunia dan akhirat. Rajin-rajinlah kita minum jamu biar badan kita sehat dan kuat. Rajin-rajinlah kita menuntut ilmu biar selamat dunia dan akhirat insyaallah. Kajian kita melanjutkan dari kitab namanya Tanwirul Qulub fi mu'amalati 'allamil ghuyub. Wa yajibu al-imanu bil awliya'i faman ankara wujudahu kufrun ataupun kafara, faman ankara wujudahu kufrun limusadimatil Qur'an. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam struktur keimanan kita itu
kita juga wajib mempercayai, mengimani kepada adanya para wali-wali Allah. Ini keren ngaji pagi hari ini bicara masalah wali, tapi dalam tanda kutip bukan wali umur, apalagi wali nikah. Wali itu maksudnya para kekasih-kekasih Allah, para kekasih-kekasih. Nah, adanya para wali-wali Allah dalam struktur keimanan kita, wajib kita mempercayai akan keberadaannya. Kalau bahasa kerennya, wajib mengimani kepada eksistensinya para wali-wali Allah. Maka yang kita kenal di Jawa ini memiliki 9 wali. Kita sebut dengan istilah wali songo. Songo itu 9. Dari mulai Maulana Maghrib, Maulana Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Raja, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Pokoknya jumlahnya ada berapa? Ada 9. Itu yang tercatat. Tapi selain daripada itu banyak yang menjadi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Bahkan para jamaah yang dimuliakan Allah di dalam takaran ilmu tasawuf, terutama di dalam kitab Hilyatul Auliya, itu macam-macam jenis-jenisnya para wali-wali Allah. Ada yang disebut dengan wali kutub, ada yang namanya Rijalul Ghaib, Rijalul Ghaib, macam-macam. Tapi pada dasarnya kita wajib percaya kepada adanya para wali-wali Allah. Faman ankara wujudahum kufur. Maka kalau kita tidak percaya kepada adanya para wali-wali Allah, dihukumi kufur. Limusadimatil Quran, karena ada dalil Al-Quran. Surat Yunus 60. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allah, ala ingatlah, inna awliya Allah, sesungguhnya para wali-walinya Allah, para wali-wali Allah. Jamaknya aulia. Jamaknya apa? Bentuk jamaknya bentuk banyak itu aulia. Waliyun, aulia, fa'ilun, fu'ala. Allah ingat, inna aulia Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah, orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Siapa mereka? La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau menurut standarisasi daripada Al-Quran, yang disebut wali-wali Allah itu, yang disebut aulia Allah itu adalah pertama, la khaufun, tidak ada rasa takut atas diri mereka. Tidak ada rasa riskan, tidak ada rasa khawatir menghadapi kehidupan sekarang, esok, ataukah lusa. Karena apa? Wali-wali Allah meyakini bahwa semua takdir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semua tinggal menjalani sebuah narasi takdir kehidupan yang telah Allah ceritakan, Allah beberkan sebagai bagian daripada takdir kehidupan manusia. Makanya nggak usah ikut masalah-masalah maduni,
masalah-masalah yang memang sudah ditanggung jawab oleh Allah, semuanya sudah terencana dalam catatan ketentuan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu pernah ada lagunya di Ardila Ahmad Albar tahun 2000. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Terus ke sononya, setiap kita punya satu peranan yang harus kita mainkan. Betul apa enggak? Artinya jiwa yang menjadi wali-wali Allah itu tahu bahwa posisinya semuanya sudah ada yang mengatur. Kita menjalani proses kehidupan manusia itu menjalani narasi takdir yang telah ditetapkan Allah, percis seperti wayang. Percis seperti apa? Wayang. Wayang itu geraknya, bicaranya itu tergantung dalam. Maka dalam itu diambil daripada bahasa Arab dari kalimat dalla, ya dulu, dalan, dalalan, dilalatan. Dalla itu menunjukkan. Maka diubah bahasanya jadi dalla. Maka proses kehidupan manusia, perjalanan kehidupan manusia itu hidup matinya, gerak kehidupannya ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin. Kalau gak yakin, belum jadi wali. La haul alaihi. Jangan gentar menghadapi kehidupan ini, apalagi merintih, memikirkan hari esok, bagaimana bisa makan apa tidak. Jangan begitu. Kalaupun toh ada orang yang berkata, iya kan, kalau nggak bekerja nggak bakalan makan. Ada nggak yang ngomong begitu? Saya tanya, situ bekerja dari mulai kapan? Mulai keluar sekolah, lulus sekolah, betul apa betul? Mulai bekerja, mulai mendapatkan penghasilan pendapatan. Saya tanya, sebelum kamu bekerja, tanyanya makan apa tidak? Betul apa? Jangankan berosot lahir ke alam dunia, Pak. Di dalam kandungan ibu kita, Allah sudah tetapkan rezeki kita. Jangankan risau, Pak. Ya, ukuran besar kecil namanya tergantung ikhtiar saya. Betul apa? Jadi yang disebut wali Allah itu, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Tidak ada gentar, tidak ada rasa takut terhadap mereka. Semua dia yakini sudah ada dalam ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullun fi kitabin mubin. Gak ada yang serba kebetulan. Bapak hadir di Masjid Jami Al-Mukarramah lalu ngomong, kebetulan saya lewat di depan Masjid Al-Mukarramah ikut sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah zikir wirid bentaran, kemudian dengerin ngaji. Kebetulan? Gak ada kebetulan. Semuanya sudah ditetapkan sejak zaman azali, sejak zaman dahulu kala. Sebelum alam semesta diciptakan, sebelum manusia diciptakan, Allah sudah tetapkan irodatnya. Allah sudah tetapkan dalam ilmunya. Allah sudah tetapkan dalam kekuasaan kudrotnya. Gak ada yang serba kebetulan. Bahkan daun kering pun yang jatuh itu bukan kebetulan, sudah terencana. Harusnya la khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidaklah bagi mereka yahzanun, mereka bersedih hati.
Tidak ada rasa sedih di dalam dirinya, senantiasa riang gembira, enjoy Pak. Maka menghadapi hidup itu nggak usah jadi terlalu kejelima, menjadi pikiran berat, santai, bagaikan air yang mengalir. Itu wali-wali. Walau ya, apalagi risau memikirkan rezeki kita. Semua Allah sudah tetap. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Allah. Jadi ciri wali Allah itu pertama, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut terhadap mereka. Wala hum yahzanun, dan yang kedua tidak ada rasa sedih terhadap mereka sendiri. Karena dia meyakini, menyadari, seyakin-yakinnya bahwa hidup hanya sekadar dihidupkan oleh Allah Zat yang Maha. Maka benar kata Profesor Dr. Buya Hamka dalam salah satu ceramahnya, beliau menyampaikan begini. Ini benang merah. Kata Profesor Dr. Buya Hamka dalam salah satu ceramahnya, beliau mengatakan, hidup, ini kita hidup, kalau hanya sekedar hidup, hidup kalau hanya sekedar hidup, binatang di hutan juga hidup. Betul apa betul? Yang kedua kata beliau, hidup kalau hanya sekedar cari makan, cari minum, cari kepuasan biologis, Pak, ayam pagi-pagi juga mencari makan. Benar benar. Hidup kalau hanya sekedar bekerja semata, lupa kehidupan akhirat, kebok di sawah juga bekerja. Jadi kalau hidup hanya sekedar hidup, apa bedanya dengan binatang? Hidup kalau hanya sekedar mencari kepuasan hidup, mencari makan, mencari minum, hidup hanya sekedar mencari kesenangan biologis, ayam juga sama. Hidup kalau hanya sekedar mencari pekerjaan doang, lupa akhirat, apa bedanya dengan kebo yang kerja di sana? Tapi kata Profesor Dr. Buya Hamka, beliau sampaikan hidup manusia bukan hanya sekedar hidup, tapi hidupnya untuk Allah Zat yang Maha Hidup. Sekali lagi, kita hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup kita adalah untuk membaktikan diri kita kepada Allah Zat yang Maha Hidup. Ini apa? Live stream sampai di TikTok atau YouTube, judulnya situ Masjid Al Mukarramah Pak Ustaz Dudu Lukmanul Hakim di Warung Jakarta. Ya, ini setiap hari itu. Oh, setiap hari kalau mas sekarang live streaming. Lagi mana? Anak mana akhirnya? Rorotan. Anak rorotan. Saya makan. SMK malah ya bukan Citra Bangsa. Iya. Hebatnya Al-Mukarramah. Di belakangnya ada ini biar cakep kelihatan, kayak di bawah tuh ya, kajian subuh punya singkatan apa, kajian subuh Al-Mukarramah apa. Kalau di Masjid Al-Musyawarah saya pernah ngisi kajian namanya Qiyas, kajian Islam. Ahad subuh Qiyas. Ya, disingkatnya Qiyas. Kajian Islam Ahad subuh Masjid Al-Musyawarah Rapagan. Jadi ada di belakang. Jadi ada banner di belakang biar kelihatan cakep. Jangan polos belas. Gitu maksudnya, gitu. Nanti bisa diedit, bisa diedit belakang.
Mana kita ngaji baru saja. Wali. Jadi sekali lagi ciri wali Allah itu dua. Pertama, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, walaupun yahzanun, dan tidak ada rasa kesedihan kepada mereka. Karena sekali lagi, karena semuanya sudah diatur dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi tidak ada yang begitu, semuanya sudah ditetapkan, termasuk rezeki. Kullu fi kitabin, semuanya sudah ditetapkan. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan dalam hadis kemarin disampaikan ada dua perkara yang selalu mengejar-ngejar. Yang pertama rezeki, dan yang kedua kematian. Akan tetapi rezeki layak belum abda aksaru min ajal. Kata Nabi, rezeki mencari-cari, mengejar-ngejar kita itu lebih dahsyat, lebih banyak daripada kematian. Jadi sebetulnya bukan kita yang mencari rezeki, tapi rezekilah yang mencari kita. Sebab dalam ayat Al-Quran jelas, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang hidup di muka bumi sudah ditetapkan rezeki. Sudah ditetapkan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Mustaqarraha itu dari mana sumber? Wa mustaudaha, kemana dia buangnya? Allah sudah tetapkan. Hari ini kita mendapatkan pendapatan kalau jadi pedagang, usahanya, syariatnya, ikhtiarnya dan uang dibelanjakannya kemana, itu sudah dicatat. Jadi tidak ada perkara-perkara yang serba kebetulan, semuanya sudah dicatat dalam takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wali-wali Allah itu tidak merasa gentar, tidak merasa risau, tidak merasa khawatir, tidak merasa takut dengan persoalan-persoalan hidup dan kehidupan. Insya Allah. Lanjut dikit lagi. Wa kadza begitu pula yajib wajib apa itiqadu karomatihim fi hayatihim wa ba'da wafatihim. Selain daripada kita mempercayai akan eksistensi para wali-wali Allah, juga kita pun wajib mengiktikadkan, wajib meyakini adanya karomah-karomah para wali-wali Allah fi hayatihim, baik para wali itu semasa hidupnya, wa ba'da wafatihim, ataupun karomah sesudah wafatnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, karomah bukan Abu Karomah. Karomah itu secara harfiah kemuliaan. Karomah ataupun akromah, yukrimu, ikromah. Karomah yakrum, kemuliaan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada dua. Pertama, ada namanya kejadian yang sifatnya adat. Ini hukum kausalitas, kebiasaan, hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Kalau diguyur air basah, nah itu hukum sebab akibat. Kalau dibakar hangus. Kalau di apa lagi? Kalau makan kenyang. Nah itu hukum adat, hukum kebiasaan.
Pak tidur. Nah itu hukum adat, hukum kebiasaan. Nah para jamaah yang dimuliakan Allah, tapi ada kejadian peristiwa yang di luar adat, namanya khawariqun lil adat ataupun amrun khariqun lil adat, kejadian yang di luar kebiasaan, namanya khawariq, kebiasaan di luar kebiasaan, kejadian di luar kebiasaan. Ada yang dibakar enggak hangus, aneh kan? Nah, itu namanya khawariq. Ada yang disembelih enggak apa-apa, namanya khawariq lil adat, membelah. Nah, tingkatan-tingkatannya para jamaah yang dimuliakan Allah, kemuliaan-kemuliaan seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini beda-beda namanya. Kalau dari calon nabi, calon rasul, namanya irhas. Calon nabi itu namanya irhas. Irhas itu ya artinya perlindungan, pertolongan Allah. Macam Nabi ketika berdagang dengan pamannya tercinta Abu Thalib dari Mekah ke negeri Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang Suriah, Jordan, Libanon, Samraya. Itu jaraknya begitu. Maka selama dalam perjalanan Nabi tidak pernah kepanasan. Dipayungi apa? Awan. Maka perjalanan calon Nabi kan menjadi Nabi masih bocah, usia 13 tahun, masih berdagang dengan siapa? Pamannya Abu Thalib di waktu itu, dipayungi oleh awan sehingga Nabi tidak merasa kepanasan. Maka dalam Al-Barajani dikatakan wal ghamama qad adallat wal mala sallu alaika wal ghamama, dan adapun ghamama itu awan, qad adallat telah memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mala sallu alaika semesta bersenandung sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya irhas. Kalau dari Nabi dan Rasul, mu'jizat. Mu'jizat itu dari kata ajaza, adalah satu kejadian untuk melemahkan musuh. Namakan disebut mu'jizat. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, berbagai macam mukjizat. Ada Nabi Musa, Allah kasih mukjizat. Di antaranya 9 mukjizat yang dituliskan dalam Al-Quran. Di antaranya tongkat menjadi ular. Gak pakai bim salam bim abrakadabra prok 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 jadi apa? Dilempar jadi apa? Jadi ular. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu ketika gelap gulita, lalu tangannya dimasukkan ke tiangnya, tiba-tiba menjadi apa? LED. Ya Allah, lampu emergensi terang benderang. Itu mukjizat. Secara logika, secara akal kita, dari mana cahayanya itu, dari mana setrunya itu, kalau bukan dari pertolongan Allah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam Nabi pun ada 2 dalam surat Kahfi. Dikisahkan dalam surat Kahfi itu, pertama ada Nabi Musa, yang kedua ada Nabi Khidir. Nah, kebetulan surat Al-Kahfi saya hafal. Dari mulai ayat wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuban
falamma balagha majma bainihima nasiya hutahuma fattaqada sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina qada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba qala ara'aita id awayna ila sahrati fa inni nasitu huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkura. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam membanggakan dirinya ketika ada kaumnya Bani Israel berkata, "Hei Musa, siapakah? Ataukah adakah orang yang paling pintar selain daripada engkau?" Nabi Musa juga manusia. Kata Nabi Musa, "Saya rasa nggak ada orang yang paling pintar selain daripada aku." Ditegur sama Allah, "Hei Musa, kalau ngomong jangan sembarangan. Di atas langit ada langit. Yang lebih pintar daripada kamu itu ada. Siapa ya? Nah, kalau kamu kepengen ketemu dengan dia, di syarat-syaratnya begini. Kamu pergi ke pesisir pantai. Nanti kamu bakal ketemu di situ." Nah, singkat cerita, para jamaah yang dimuliakan Allah ketemu. Falamma bawajada fiha, maka ketemu Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Dan ada beberapa pendapat Nabi Khidir alaihi salatu wassalam itu sampai sekarang masih hidup. Nabi yang menjaga lautan. Maka kalau kita pergi ke pantai, pergi ke laut, itu hadorohnya kepada Nabi Khidir. Jangan lupa. Hadorohnya kepada siapa? Nabi Khidir. Kemudian ada juga Nabi yang belum meninggal itu, yang menjaga belantara, hutan belantara itu, Nabi Ilyas. Nabi apa? Nabi Ilyas. Maka ketika ke hutan itu hadorohnya kepada siapa? Nabi Ilyas. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, qala satajiduni insyaallahu sabiran wa la asila kamra qala fa in tabartani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisalaka minhu dzikra. Kata Nabi Khidir, "Hei Musa, kalau kamu ikut dengan saya, kamu jangan banyak ngomong, jangan banyak bertanya. Nanti aku akan jelaskan." Ya, kata Nabi Musa. Fantalaqa hatta idza raqiba bis safinati gharaqaha qala aghraqtaha litughriqa ahlaha laqad jita syai'an imra. Allah. Nabi Musa dan siapa tadi? Nabi Khidir naik perahu. Fantalaqa hatta raqiba bis safinah. Tahu-tahu Nabi Musa alaihi salatu wasallam melihat Nabi Khidir alaihi salatu wasallam itu membolongi perahu-perahu. Perahu yang ditumpanginya itu dibolongi. Ya. Lalu kata Nabi Musa, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad jita syai'an imra. Hei Khidir, untuk apa engkau lakukan membocori kapal-kapal perahu-perahu itu? Kamu sengaja ya agar penumpangnya nanti tenggelam? Kata Nabi Khidir, qala alam aqul innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku pernah ingatkan kamu gak usah banyak bertanya dan kamu gak akan ikut, gak akan kuat ikut bersama. Ini para bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini kisah nanti dijelaskan lagi tentang adanya kejadian yang luar biasa, khawarij adat, dan yang kejadian yang biasa. Karena waktu sudah tidak mencukupi, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini baru kisah tentang dua nabi, Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Di mana Nabi Musa sebagai nabi syariat, Nabi adat,
nabi yang memiliki sementara nabi hidup adalah nabi yang sifatnya memang hakikat, yang diperlihatkannya itu adalah hakikat ataupun kejadian-kejadian yang di luar nalar biasa. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita tidak usah panjang karena kitabnya masih panjang, karena waktu sudah tidak mencukupi. Mudah-mudahan sedikit banyak yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pelajaran pagi hari ini kita bicara tentang mengimani kepada adanya para wali-wali Allah. Dan wali-wali Allah itu cirinya dua. Pertama, tidak ada rasa takut atas diri mereka, dan yang kedua, tidak ada rasa kesedihan. Selalu enjoy, selalu riang, gembira, bahagia dengan apa yang telah menimpa kepada. Karena dasarnya cinta. Dasarnya apa? Cinta. Orang kalau sudah cinta, yang jauh akan terasa dekat, yang pahit akan terasa manis. Seberat apapun musibah, kalau sudah dasarnya cinta, akan terasa menjadi hiburan. Seperti halnya dicubit oleh sang kekasih, bukan rasa sakit yang dirasakan, tapi rasanya indah karena ada rasa cinta. Itu barangkali yang digambarkan seperti itu. Yuk, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terima kasih kepada viewer, para penonton, viewer itu para penonton, kemudian pada lighter, para siapa lagi follower, udah ada followernya apa belum? Udah ada. Apa namanya itu? Channelnya apa? Masjid Al-Mukarram. Pakai TV. Masjid Al-Mukarram aja. Ya, nanti saya akan follow ya di situ. Ustaz Imron follow ya. Jadi di YouTube bapak-bapak, untuk ibu-ibu, di YouTube itu ada Masjid Al-Mukarram. Pakai Masjid Al-Mukarram. Jadi di YouTube itu ketik Masjid Al-Mukarram. Pakai alamat? Enggak. Jadi judulnya Masjid Al-Mukarram. Jadi untuk bapak-bapak ya, meningkatkan follower daripada anak-anak kita, kegiatan-kegiatan daripada Masjid Jami'ah Al-Mukarramah ini disiarkan secara langsung dari YouTube. Jadi yang punya HP, saya saranin buat yang punya HP. Yang punya HP mau bisa ngomong. Yang HP itu sudah, yang Android, kalau yang jadul nggak ada YouTube kalau pakai jadul kan. Jadi itu tulis Masjid Al-Mukarramah. Kemudian di like, subrek, dan apa yang satunya lagi? Like. Oke, like and subrek. Like, ya, and subrek. Ya kayak begitu. Jadi biar banyak followers. Karena para jamaah yang sekalian dimuliakan Allah, karena selain daripada karena penghasilan itu kalau banyak followersnya nanti bakal banyak bayaran lewat iklan dan lain-lain seperti itu. Semakin banyak yang menonton, insya Allah semakin banyak followernya, insya Allah pemasukan. Insya Allah banyak orang yang sukses daripada YouTuber. Atta Halilintar, Ria Ricis, banyak ya para jadi mengulang. Dah cukup Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafana ya karim, wafana ya rahman ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma ya farijal hammi ya kashifal ghummi ya wali ahli ya bir wa ya rahim. Allahumma aftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal salam wa abwabal syifa wal afiyah wa abwabal ilmi wa abwabal rizqi wa abwabal jannah, khususan jamaah Masjid Jami' Al-Mukarramah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hasin muradana wa qdi hajatina wa qdi hajati jamaah Masjid Jami' Al-Mukarramah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah tawil umrana wa yasir umrana wa sahih jasadana wa thabit imanana wa islamana wa tauhidana wa ma'rifatana waj'al auladana min ahli ilmi wa ahli taqwa wa ahli khair wa la taj'al auladana min ahli khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.